Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di tanaman yang menghasilkan di usia yang masih muda. Kali ini kita akan membicarakan 6 kesalahan yang sering terjadi di panen perdana atau panen di tanaman yang muda. Karena bahwa ini akan menentukan potensi produksi ke depannya. Salah manajemen atau salah pelaksanaan panen maka akan sangat berpengaruh terhadap produksi ke depannya. Jadi 6 kesalahan itu apa saja sih? Yang pertama adalah bahwa tidak dipanen. Loh, kok bisa nggak dipanen? Terkadang para petani mandiri ataupun perusahaan sekalipun bahwa memiliki standar, terutama perusahaan itu memiliki standar di mana ketika sudah dinyatakan panen adalah 60% populasi dalam 1 hektar tersebut atau 60% dari total populasi sudah menghasilkan atau sudah bisa dipanen, maka masuk dalam kriteria panennya dan sesuai dengan umur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Bagi petani mandiri terkadang bahwa menanam ditinggal, setelah bagus didatangi, apa nggak dipanen? Ya sering terjadi bahwa tidak dipanen. Ketika tidak dipanen maka akan menimbulkan beberapa hal yang pasti, bahwa ketika tanaman sudah mulai menghasilkan maka serapan unsur hara kompleks baik nitrogen, fosfor, kalium, magnesium semua terserap untuk produksi tanaman. Ketika tidak dipanen maka akan kehilangan potensi di dalam tanaman yang sudah di dalam pupuk pemupukan yang sudah kita laksanakan. Nah, ketika tidak dipanen yang selanjutnya adalah masalahnya adalah yang pertama adalah penyerapan unsur hara yang sia-sia saja karena tidak diambil hasilnya. Namun yang paling fatal adalah ketika tidak dipanen maka buahnya akan menjadi busuk dan cenderung akan memungkinkan munculnya jamur apalagi tidak dipanen dalam jangka waktu yang lama. Ketika pembusukan tandan buah segar berada di dalam pokok dan dibiarkan pembusukan ini maka lama-lama akan menyebabkan tumbuhnya jamur yang namanya adalah Marasmius palmivorus ini. Maka jangan kaget para petani dan para planter semuanya, sering sekali masih banyak para petani ataupun para planter yang menanyakan kenapa kok sering terjadi adanya buah mentah yang membusuk ataupun buah yang busuk pucuknya. Selain adanya serangan serangga, ini juga disebabkan karena adanya jamur yang menempel pada kelapa sawit, tanaman kelapa sawit kita. Kesalahan yang kedua adalah songgo. Ini yang paling sering terjadi, yaitu songgo adalah pelepah yang menyangga dari buah terakhirnya. Jumlah pelepah akan menentukan berapa banyak atau menentukan tenaga penyerapan unsur hara dan air oleh tanaman. Karena bahwa fotosintesis akan menghasilkan tenaga yang nanti akan berujung terhadap kemampuan tanaman dalam penyerapan. Mungkin ada beberapa petani yang tidak meyakini adanya pemotongan pelepah akan sangat berpengaruh. Namun di sini di perusahaan yang sudah bertahun-tahun berjalan tetap akan sangat terjadi sangat signifikan pengaruhnya. Ketika tanaman kita memiliki pelepah yang kurang maka kemampuan penyerapan juga pasti akan kurang. Lah yang sering terjadi di panen perdana, mungkin petaninya juga masih si pemanennya juga masih awam, maka cenderung akan mudah pemanen akan cenderung akan memotong pelepahnya setiap mengambil buahnya. Ini adalah hal yang salah. Pada tanaman yang masih muda, usahakan tidak memotong pelepah apapun. Kalau toh harus memotong pelepah adalah pelepah yang 100% kering saja. Selain kering tidak boleh dipotong karena akan menentukan kemampuan tanaman dalam penyerapan unsur hara nantinya. Jika dilaksanakan dengan jumlah pelepah yang kurang maka akan sangat berpengaruh terhadap penyerapan unsur hara yang berujung pada produksi kedepannya. Itu sangat berpengaruh sekali. Kemudian yang ketiga adalah buah tinggal. Artinya bahwa pemanennya tidak teliti, sering karena memang ya pada panen perdana ini memang luar biasa buahnya, apalagi menggunakan bibit bersertifikat. Maka sering sekali buah tinggal ini akan berpengaruh terhadap tanaman kelapa sawit itu sendiri, kehilangan potensi produksi yang tadi saya sampaikan, kemungkinan tidak dipanen. Nah ini buah tinggal karena memang apalagi lahannya masih semak sekali atau belum terkelola, maka jangan sampai ada buah tinggal atau brondolan tinggal. Nah kesalahan yang selanjutnya adalah brondolannya tertinggal. Brondolan yang tertinggal itu akan menyebabkan adanya kehilangan yang luar biasa. Ketika brondolan tinggal tidak diambil maka potensi produksi akan tidak optimum kita keluarkan, yang berujung pada kondisi di mana ketika brondolan tinggal itu ada maka lama-lama akan bisa menjadikan tosan dan akan menambah biayanya. Itu di panen perdana.
Maka pentingnya adalah kepada para pemanen yang baru adalah diberikan pemahaman. Jangan sampai bahwa petani pemanen yang baru tidak memahami hal ini. Khususnya songgo adalah sangat ditekankan, tidak boleh memotong, apalagi seperti ini, bermain-main dengan pelepah seperti ini, dipotongi semua, maka akan sangat berpengaruh terhadap kedepannya serapan unsur hara kedepannya yang berujung pada penurunan produksi. Buah tinggal tadi saya sampaikan akan berpengaruh terhadap potensi produksi. Mungkin pemanennya kurang teliti, dia tidak melingkar, karena memang ketika buah tinggal itu kadang-kadang ada, apalagi buah tinggal yang menggunakan buah matahari, di mana pemanennya itu adalah masih meninggalkan buah di dalam, masih ada sebagian atau sepersekian brondolan tertinggal pada pokoknya. Yang ini yang nanti lama-lama akan membusuk, dan kalau jangka waktu lama juga pasti akan menyebabkan jamur yang tumbuh di dalam tanaman kelapa sawit kita. Kemudian brondolan ketika tertinggal memang sangat susah sekali kita pengambilan, maka perlunya sebuah manajemen ketika begitu masuk panen, maka pemotongan pelepah yang kering-kering dipotong saja nggak apa-apa, jangan menjadi beban di dalam tanaman kelapa sawit kita. Lah, yang faktor yang selanjutnya ketika pelepah yang kering dibuang, maka memudahkan pemanen untuk pengutipan brondolan, karena memang kalau tidak dipotong ya memang susah sekali ngutip brondolannya, apalagi brondolannya banyak, apalagi masyarakat yang memiliki pusingan sekitar 14 hari, apalagi panen per 3 minggu, ini sangat berpengaruh sekali terhadap jumlah brondol yang akan dikutip nantinya. Jangan ditinggalkan, karena ditinggalkan menyebabkan beratnya produksi itu menjadi kurang, berpendapatannya juga kurang loh. Kemudian ketika brondolannya ada pun akan menjadi potensi munculnya menambahi biaya di dalam pengendalian gulma, karena muncul kentosan dalam jumlah yang banyak juga. Yang paling terakhir adalah masalah pelukaan. Ketika bicara tentang pemanenan buah kelapa sawit di tanaman muda, maka alat yang digunakan adalah dodos. Ketika menggunakan dodos ini sering sekali bahwa dodosnya, misalnya pemanen yang biasa peralihan dari tanaman yang biasa memanen dengan dodos besar di tanaman yang kecil, ini dodosnya kecil saja, mungkin sekitar 5 cm, dimodifikasi 5 cm saja. Jangan sampai kita dodosnya itu lebar sampai 8 cm yang berujung pada ketika dia mendodos memanen tanaman buah kelapa sawit kita malah justru melukai pelepah yang di atasnya. Pelukaan pelepah yang di atasnya akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ataupun perkembangan dari janjangan yang disangganya gitu, yang disonggonya. Ini yang penting untuk dipahami. Jangan sampai bahwa ketika tanaman kelapa sawit kita itu memang dalam kondisi yang sangat-sangat lagi hot seperti ini produksinya, jangan sampai menjadi kalang kabut karena kerusakan yang disebabkan oleh pemanen kita sendiri. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan di sore hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Intinya adalah begini para petani dan para planter semuanya. Produksi yang bagus adalah didapatkan dari perawatan yang bagus dan bibit unggul yang bagus. Ketika perawatannya bagus, bibit unggulnya bagus, potensi produksi juga sangat bagus seperti ini, maka tinggal manajemen panennya yang diperbagusi. Mulai dirawat, jangan pada pas di saat ininya. Usahakan bahwa ketika walaupun untuk para petani yang belum 60% populasi menghasilkan, tetap dikeluarkan saja, jangan dibiarkan di atas pokoknya. Maka pengeluaran produksi walaupun kecil ambil saja nggak apa-apa, karena walaupun sedikit tapi terhadap potensi mendukung produksi kedepannya, dan pokok kita tidak mengalami gangguan terhadap buah-buah masak yang tertinggal atau tidak dipanen di dalam pokoknya. Kemudian brondolnya dikutip seluruhnya, pelepahnya. Yang ini yang sering sekali terjadi adalah bahwa pemanen akan memudahkan untuk panen besok hari, maka cenderung akan memberikan songgonya songgo 1 saja. Padahal aturan main songgo itu jelas. Kalau pada tanaman muda usahakan adalah songgo 3. Kalau tidak songgo 3 pun minimal adalah songgo 2. Jangan membiarkan pada songgo 1. Karena pada songgo 1 jumlah pelepahnya itu nanti kurang dari 48, maka berujung pada serapan yang rendah. Serapan yang rendah akan menimbulkan potensi produksi yang rendah ke depannya, dan akan berujung terhadap pengurangan pendapatan kita pada tanaman kelapa sawit yang awalnya memang harusnya luar biasa, sampai nanti 8 tahun, 10 tahun masih tetap luar biasa, adalah jaga dengan menggunakan mekanisme manajemen panen yang benar. Terima kasih, semoga bermanfaat, sehat selalu para petani dan para planter semuanya. Semoga Allah memberikan saya, Anda kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat.
dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Terima kasih, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.